Assalamualaikum, salam sejahtera. Sebetulnya saya ini males menanggapi Anies. Tapi saya lihat Anies nih di acara Karni Ilyas nih, ngomong sama fakta nggak nyambung, atau otak sama mulut nggak nyambung kadang-kadang. Dia ingin mencalonkan seorang menjadi presiden. Kalau orang menjadi presiden dia harus berbicara yang besar dong. Masa dia berbicara keadilan tapi dia cuma melihat hal yang kecil yang nggak pernah terjadi di negara lain. Itu dia membahas katanya masalah ketidakadilan pembebasan jalan tol. Ini saya pernah merasakan, Bang, ketika saya mimpin di Jakarta. Saya katakan bahwa kata keadilan harus dilaksanakan di semua sektor. Pembangunan jalan tol itu dilakukan oleh investor hari ini. Mereka investasi, dapat izin, lalu investasi membangun jalan tol. Dengan ada pembebasan lahan. Iya. Lalu dibangunlah jalan tol. Pertanyaan, boleh nggak sih kabupaten-kabupaten, kecamatan, desa yang kelewatan jalan tol itu ikut punya penyertaan modal di situ? Kalau tanahnya tidak diakuisisi, tapi tanahnya dimasukkan sebagai penyertaan modal, boleh sehingga gak? Desa itu memiliki share di dalam jalan tol yang panjang ini. Sehingga ketika jalan tol ini menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dari jalan tol itu bukan hanya datang ke Jakarta bagi para investor atau internasional yang invest, tapi juga rakyat sepanjang jalan tol yang ratusan kilometer itu, mereka semua bisa mendapatkan faedahnya. Dan ketika kemudian ada dividen tahunannya bukan hanya berujung di kantor-kantor di Jakarta dan rumah-rumah di Jakarta, tapi biarkan dividen itu dirasakan juga oleh rakyat-rakyat yang ada di sepanjang jalan itu. Contoh nih, jadi bagaimana kebijakan tentang pembangunan itu dirasakan manfaatnya juga oleh mereka yang berada di kawasan-kawasan itu. Jadi begitu nilai itu dimasukkan, Bang, lalu aturannya dibuat yang sesuai. Teknisnya harus dibuat. Bagaimana aturannya sehingga, misalnya, kan kalau bikin jalan tol sebutlah pembebasan lahan 80 meter lebarnya. Panjangnya sekian ratus kilometer. Itu lahan itu semua, Bang, kalau itu dihitung sebagai penyertaan modal dari rakyat, dan hasilnya dirasakan oleh rakyat di daerah situ, maka mereka tidak hanya menjadi penonton atas kendaraan-kendaraan yang lewat di depan kampungnya, yang mereka sendiri belum tentu pernah naik tol itu. Tapi mereka akan merasakan kampung kami itu ini bisa dibangun. Kenapa? Karena kami dapat 0,00 sekian persen dari manfaat ini yang kita rasakan. Yang kedua, contoh nih jalan tol aja deh. Rest area. Milik siapa, Bang, rest area itu? Coba milik siapa, Bang? Itu rest area itu, Bang, luar biasa. Orang kalau jalan tol nggak bisa pilih warung, Bang. Hanya ke rest area. Yang punya siapa? Orang Jakarta semua, Bang. Dan yang punya warung di kampung-kampung itu mati. Apa susahnya rest area itu dimiliki oleh koperasi-koperasi di kampung itu, di desa itu, di kabupaten itu, di kecamatan itu. Sehingga mereka mendapatkan manfaat dari jalan tol ini. Katanya kenapa kalau pembebasan jalan tol itu nggak dilibatkan kepemilikan warga setempat. Emang membuat jalan itu seperti membuat satu kota besar butuh tanah hektar, kan itu cuma memanjang, katanya Anies, betul, 80 meter kali panjang. Berarti kan itu memotong jalan orang, dan berapa kilometer sudah wilayah orang, kabupaten orang. Nah, ini mau diuntung dari mana profitnya? Kalau emang itu tanahnya di Menteng, boleh. Karena apa? Nilainya gede. Kasih profit buat pemilik tanah. Ini kan tanah di desa. Nilai tanah itu dan jalan itu jauh. Biaya kosnya 100 kali lebih mahal. Tanah di situ berapa sih harganya? Jauh. Kalau tanah di Menteng boleh kita tuntut ada saham. Nah ini loh. Nggak tahu nih, pulang haji bukannya tambah fresh otaknya, gundul, tapi malah kok sinis. Inilah akibat orang tuh, Bang, ngomong gede tapi nggak tahu lapangan. Padahal dia pernah jadi gubernur. Berarti gubernur kemarin itu apa? Dia nggak bekerja, nggak punya kalkulasi akuntansi. Azas manfaatnya. Masa tanah di desa dia tuntut supaya dapat dividen atau seperti ikut pemodalan dapat untung. Masih untung di zaman Jokowi ini, ganti untung. Kalau dulu ganti rugi, ini ganti untung berlipat ganda. Dan semua yang di era Jokowi ini yang dapat kena kebebasan bersyukur semua.
Yang dulu nggak pernah megang duit miliar, punya duit miliar. Bayangkan, tanah di desa dinilai miliar. Itu yang pernah pembebasan ada untuk Pertamina di daerah Jombang, loh. Itu terjadi hidup. Mungkin kalau nggak dibebasin, ya dia sampai mati belum tentu megang duit segitu gedenya. Karena itu daerah di hutan. Jadi itu kadang-kadang sekali-sekali di era Jokowi ini orang kecil yang dapat rezeki. Orang kaya enggak. Lah itu Anies bilang supaya dapat keuntungan. Ini otak bisnisnya di mana? Ini gimana kalau megang negara nanti? Itu kan jalan-jalan nasional untuk umum. Masih bersyukur itu harusnya Pemda setempat itu. Kalau dilewatin jalan tol, bersyukur apa? Trayeknya jadi praktis. Terjadi apa? Roda ekonomi itu jadi cepat. Ini hari ada orang sebulan sekali ke Jogja naik mobil. Terjadi ekonomi. Percepatan kama. Infrastrukturnya bagus. Saya kemarin ke Pekalongan. Sebelumnya saya ke Pekalongan itu apa? Bisa 10 jam. Stres. Ini saya mau kondangan bisa pulang pergi. Pintu tol bisa sampai apa? Di luar Pekalongan. Masuk mana? Sampai tol. Ini kan bersyukur. Ini otak-otak sempitnya Anies. Kok dihitungnya benefit? Sekarang gini loh, setiap wilayah itu kepengen apa? Ditembus jalannya. Kenapa? Bisa menghidupkan ekonomi. Ini aneh. Di era Jokowi dibangun infrastruktur, digugat katanya ini investor. Pak, mau dibandingin dulu dong Pak. Yang tadi saya bilang, kalau tanah itu di Menteng, boleh. Itu dihitung nilainya, benefit keuntungan. Karena apa? Bisa jadi nilai tanah lebih gede dari kos itu. Lah ini, nilai tanahnya cuma 1.000 semeter, kosnya bisa 10 juta per meter buat jalan. Nggak cukup mungkin. Itu bisa 1 per meter, bisa 50 juta mungkin. Karena pengurukan pengerasan. Lah, masa mau dihitung saham? Ya sahamnya berapa? Ya, yang punya tanah lebih seneng dong. Ganti untung, terima cash. Emang itu tanah Pemda, tanah bapak moyangnya semua. Kan itu tanah perorangan. Logika yang berpikir gitu loh Pak Anies. Ya begini mungkin, Anies ini mau nyambut suara di kampung itu, tapi dengan cara licik, penipuan. Kenapa? Dia bingung mau nyerang Jokowi ini. Dia ini sakit hati, dicuekin sama Jokowi. Sampai rakyat Indonesia sudah merasa apa? Anies sudah dianggap kalah kok. Karena yang diributin tiap hari cuma persaingan antara Ganjar dan Prabowo. Anies seperti hilang dari peredaran, dan pasti kalah. Ini cuma ya buat hiburan aja lah. Masa membahas di dunia mana Pak? Cari ada jalan dikasih saham, tidak ada. Dan investor itu pertama yang melaksanakan itu ya negara. Jalan itu tetap tidak mungkin semurni investor asing. Pasti ada hak negara mengatur. Kalau enggak repot dong. Nah tadi juga Anda singgung lagi tuh tentang apa? Rest area. Kok ecek-ecek sih Anda berpikirnya? Anda mau jadi presiden. Kok ributin rest area? Aduh Pak. Mau bicara keadilan ke situ, itu kan cuma menyangkut masyarakat kecil aja. Rest area, jalan tol, tadi tanah dikasih dividen. Paling itu satu kabupaten itu, tanah orang yang diambil oleh pemerintah tuh nggak lebih dari 1.000 kakak. Nggak lebih. Ini bukan gusur satu kota. Kenapa Anda permasalahkan? Sampai sepertinya kalau Anda jadi presiden, Anda lebih baik. Anda ngerusak justru. Merusak proses yang ada. Dan tadi tentang rest area itu. Kok Anda tuduh katanya punya orang Jakarta? Seperti Anda tidak pernah masuk rest area. Ada. Mungkin usaha solaria ada. Tapi saya lihat UMKM orang-orang wilayah situ banyak. Saya mampir ke Tegal, ada yang jual telur asin, banyak orang situ. Anda nih fitnah aja Pak Anies. Pasti setiap rest area itu, jadi tempat UMKM daerah situ, itu buka di situ. Seperti di Tegal ada nasi itu, Pekalongan saya makan nasi apa itu yang tauco, ada semuanya. Dan warung-warung kecil banyak. Ya cuma jangan dipaksa semua warung kecil ya. Perlu juga ada solaria. Dan Anda tadi bilang rest area itu dikuasai orang Jakarta, itu Anda fitnah lah. Ini presiden cuma modal fitnah. Saya yakin nih Pak Anies ini ke rest area Anda nggak lewat. Cuma numpang kencing kali. Iya, bukan kencing. Anda nggak mau jajan kali pelit. Atau mungkin Anda masuknya ke solaria. Anda nggak mau ke UMKM situ. Saya masuk kok ada. Jadi sebelum Anda bicara Pak Anies dipikir dulu. Kenapa? Kalau Anda sudah ngomong, kelihatan kebodohan Anda. Lebih baik sebelum Anda tuh bicara, pikir dulu omongan saya ini menjadikan saya goblok apa enggak? Akan dihujat orang apa enggak? Jangan dikeluarin. Karena kalau sudah keluar, itu sudah bukan dalam kontrol Anda. Ini hari saya pun juga nanggepin. Anda ini tolol. Makin lama kelihatan ini aja baru 1-2. Yang saya bingung juga di Karni Ilyas kok menanggepin pembicaraan Anies yang nggak ada positifnya kok saya lihat. Dan nggak penting ngurusin jalan tol, warung, rest area.
Jadi sayang tuh airtime yang Pak Karni Ilyas sudah pakai dasi ngesain tempat. Itu konten isinya apa? Pepesan kosong lah kalau saya bilang. Sekali-sekali kalau Anda tuh ngomong, dipikir dulu. Kemarin pernah nuduh Jokowi bangun jalan tolnya pendek, nggak pernah. Lah, itu kan ketololan Anda. Jalan tol dan jalan arteri lebih banyak daripada Jokowi. Anda nggak ngitung jalan desa. Dan jalan tol zaman SBY itu bukan membuat jalan tol, cuma ngerubah nama aja. Kalau Jokowi membuat sarana barunya. Nah itu sudah kemarin salah, sekarang salah lagi. Sok bicara keadilan tapi membahas tentang jalan tol. Ini kerdil sekali. Itu hal sepele. Kok presiden ngurusin jalan tol cuma ngurusin berapa kepala keluarga? Keadilan di mana? Justru ada keadilan di Jokowi. Mana mau yang punya tanah diikutin saham? Untungnya nanti. Dan kalau ada saham itu, bukan pemilik warga setempat. Salah satu. Sedikit dari warga setempat yang punya tanah situ mendapat. Yang lainnya juga belum tentu menikmati. Dan Anda bilang nggak menikmati, salah lah Pak. Jadi gimana maunya? Nggak usah dibangun jalan gitu. Biarin primitif daerah situ. Orang situ happy kok, Anda aja yang kusut. Nggak mencerdaskan, ini penipuan. Mau cari suara, janganlah orang awam itu ditipu. Justru pembangunan jalan tol itu apa? Mengikat persatuan. Dulu di era non-Jokowi itu tidak ada jalan tol, cuma hanya di Jawa. Sekarang jalan tol hampir semua ada di seluruh provinsi di Indonesia. Justru itu apa? Ada persatuan. Apa ya? Merasa apa ya? Diperhatikan oleh pemerintah. Bahasanya apa? Satu dan lainnya terkoneksi. Gitu. Terus kemudian dan satu lagi apa? Bisa tersambung. Mungkin saya yakin orang Tegal, orang Pekalongan ini apa? Semua happy. Saya tahu. Saya punya teman orang Pekalongan sampai bisa seminggu sekali ke Jakarta sekarang. Karena menikmati. Jadi jangan dianggap sepele. Kalau cuma mau dilihat hal-hal yang kecil, itu nggak mungkin lah. Segala sesuatu itu perbaikan, pasti nanti ada yang dirugikan. Tapi yang dirugikan itu bukan karena dirugikan, tapi apa? Dibeli apa? Azas manfaat. Seperti ada yang digusur. Itu bukan menggusur. Itu apa? Memperdayakan. Nah, kalau kita nggak mau, kan repot. Besok buat jalan, nggak boleh, ini tanah saya nggak berjual. Kapan majunya negeri ini? Masa jalan harus begini-begini? Jadi perlu berpikir yang luas lah Pak Anies. Jangan sempit begitu. Masa urusan tadi katanya seperti dengan begitu nggak ada rasa persatuan. Itu salah lah. Pak Anies bicara keadilan, apa sih semenjak dia menjadi gubernur DKI, apa sih keadilannya? Tidak ada. Justru yang ada dia menjerumuskan orang sampai mati kebakar. Yang itu tempat yang milik tanah Pertamina dikasih izin. Itu akhirnya apa? Kebakar, rusak. Apalagi yang Anda bicara, Anda jangan sok enak ngomong keadilan. Anda bicara keadilan, mana keadilan semua? Anda gusur orang semuanya. Contoh di era Ahok dulu, digusur. Digusur karena dudukin tanah negara. Itu nggak adil, tapi sama Ahok dikasih tempat yang bagus, rumah-rumah rusun dengan fasilitas komplit, tinggal apa ya, tinggal mandi doang, air semua disiapin, itu adil. Kalau Anda enggak, justru orang dudukin tanah negara Anda kasih sertifikat, yang akhirnya apa, mengancam nyawanya terbakar. Itu baru keadilan. Jadi Anda nggak usah berdalih, sok indah bicara keadilan. Sama sekali Anda tuh kemarin menjadi pemimpin DKI, nggak ada keadilan. Contohnya sekarang lihat aja, apa sih? Nggak ada 10% dari kerjaan Ahok Anda kerjakan. Ahok lebih hebat lah. Kalau saya bilang Ahok tuh yang non-muslim tapi lebih islami. Daripada Anda yang naik menjadi gubernur jual agama tapi jauh dari Islam. Kenapa? Baru ada di era Ahok, marbot masjid itu diberikan umroh. Dulu biasanya dikasih umroh apa? Ustadz kondang, dikasih tiket umroh. Tujuannya apa? Untuk dapat suara. Itu kan jungkir balik. Justru era Ahok ada masjid di balik kota. Nggak ngoceh-ngoceh, nggak pasang-pasang. Anda ini apa yang mau Anda bawa dari Ahok? Nah inilah akibat orang kalau nggak punya prestasi, isi pembicaraannya menjatuhkan orang lain dan sok paling pinter. Masa dia mau nyaingin Ahok sama Jokowi? Jauh lah Pak. Seperti DP 0. Kok masih Anda bangga sekarang bicara keadilan? Emang 0, nggak ada hasilnya. Itu kan malu itu. DP 0, apalagi OKOC, apa semuanya. Anda menciptakan suatu DP 0 tapi menentang hukum undang-undang negara. Di mana-mana kredit ke DP, itu melanggar hukum. Kalau enggak ya repot dong. Dulu era Ahok masih hebat. Cuma bayar sewa, cuma 300.000, tapi bisa pakai sampai kapanpun. Satu lagi malah ada tanah sudah dibebaskan Ahok untuk penghijauan dibangun oleh Anda. Itu kan tanah negara. Oh,
Anda mau ngasih rakyat, jangan begitu. Tanah negara ya untuk negara. Tanah penghijauan untuk penghijauan. Jangan tanah penghijauan terus dibangun untuk ngasih rakyat kecil. Itu melanggar hukum. Kalau begitu semua bangun aja jalur hijau. Seperti ada juga di kampung ya, Susun Bayam. Ternyata lebih mahal 10 kali dari Rusun Ahok. Sampai dikatakan Anies itu zalim. Itu loh. Jadi berbicara itu sesuai kemampuan, jangan pakai mode P0. Ini yang orang-orang ini kerjanya ini belum tentu gajiannya bulanan dapat. Suruh nyicil, saya kadang-kadang dapat gaji tetap aja, masih takut nyicil. Karena apa? Takut di tengah jalan tuh ada kebutuhan yang kita nggak tahu. Jadi nggak semudah itu. Mendingan, kenapa Ahok bilang sewa? Karena kalau dikasih sama Ahok, besok mereka dijual. Banyak lah kejadian rumah-rumah susun, itu dikasih, dijual ya. Jadi emang Anies ini tidak beda lah sama Rocky Gerung, cuma ngoceh aja muka tembok. Ya saya pikir untuk Pak Anies, besok-besok kalau Anda tuh mau jadi orang besar, cobalah berpikir besar. Jangan jalan tol Anda mau utak-utik supaya Anda lebih hebat, dan Anda mau dapat suara dari wilayah setempat tuh. Nggak ada lah Pak, orang semua ada cerdas. Yang dapat duit kemarin digusur, itu happy kok Pak. Karena apa? Ganti untung Pak. Mungkin dikatain sama Bapak sama orang yang dapat tanah itu. Jadi pinter-pinter lah, kalau emang Bapak tuh cerdas, ya Anda harus bisa mengambil suatu berita tuh yang menyangkut masalah banyak. Dan dipikir dulu, tiap kali Bapak ngomong tuh pasti ada yang nyalakan kok Pak. Kalau saya lihat, hikmah dari Ahok itu apa? Ahok tuh sedikit bicara, sebelum dideklir, dia dipikir dulu. Baru dia sampaikan. Dan itu sebentar. Dan terkadang apa? Yang saya bingung Ahok itu apa? Sebelum bicara tuh barang udah jadi ya. Banyak rumah-rumah zon kemarin dibuat apa? Setahun jadi berapa banyak? Makanya saya bingung, gusur kok sudah jadi rumahnya, apartemennya, kapan ngembangunnya? Itu Ahok nggak banyak bacot. Anda ini bacotnya gede semua, tapi apa? Semua kopong. Teori dan kenyataan di lapangannya nggak ada. Jadi cuma ngomong gede aja. Sekali dulu membuat laboratorium COVID mana? Kok bisa ketawa di tempatnya Deddy Corbuzier? Nanti seminggu bisa. Padahal bohong. Rahasia. Iya rahasia. Padahal Anda bohong nggak bekerja. Jadi ya itulah Pak Anies lah. Ini buat guruan aja lah. Nggak usah dipikirin karena dia nggak mungkin sampai jadi presiden.